Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bapak doakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar ya. Baik, di video kali ini Bapak akan mengajak kalian untuk sama-sama belajar membedah soal ujian sekolah tahun pelajaran 2021-2022 untuk mata pelajaran kimia. Jadi untuk ujian sekolah nanti itu ada 40 soal, dan berarti untuk video kali ini Bapak akan membahas 5 soal pertama ya. Ikutin terus video yang Bapak buat. Kita mulai dari soal yang pertama. Jadi nanti soal yang akan kalian peroleh untuk ujian sekolah di bulan April nanti kurang lebih seperti ini soalnya ya. Jadi makanya yuk kita bedah supaya nanti nilainya bisa memuaskan. Di soal nomor 1, seorang siswa kelas 11 hendak meneliti pengaruh suhu terhadap kecepatan suatu reaksi kimia. Yang tergolong variabel bebas dalam penelitian tersebut adalah. Baik, kita cek sama-sama. Data yang kita punya di sini adalah yang diminta adalah pengaruh suhu. Pengaruh suhu terhadap kecepatan reaksi. Nah, yang ditanya sekarang oleh soal kita adalah apa variabel bebasnya. Nah, apa itu variabel bebas? Jadi variabel bebas itu adalah variabel yang di dalam penelitian itu dibuat berbeda. Nah, kata kuncinya di sini adalah apa yang diminta oleh soal. Jadi kecepatan ini namanya variabel terikat ya, terikat. Nah, yang ditanya oleh soal kita itulah yang namanya variabel bebas. Oke. Maka jawaban dari soal kita itu adalah D gitu ya. Oke. Jawabannya adalah D. Oh, terlalu besar ya. Ini aja deh. Kita lanjut ke soal yang kedua. Di sini ada beberapa contoh yang merupakan peran ilmu kimia dalam berbagai bidang. Yang pertama, katanya penemuan alat dialisis untuk pasien penderita gagal ginjal. Yang kedua, penemuan sel surya untuk menghasilkan energi. Yang ketiga, penemuan jenis pestisida yang tepat untuk membasmi serangan hama. Yang keempat, penemuan rumus molekul DNA sehingga membantu proses cloning. Yang kelima, penemuan pupuk sintetis yang dapat meningkatkan hasil pertanian. Nah, apa yang diminta oleh soal kita? Peran ilmu kimia di bidang kedokteran. Nah, jadi ini masih materi kelas 10 bab pertama. Yang diminta sekarang adalah peran ilmu kimia di bidang kedokteran. Sekarang kita identifikasi dari 5 contoh di atas kira-kira yang mana yang merupakan peran ilmu kimia di bidang kedokteran. Yang pertama, di sana ada penemuan alat dialisis untuk penderita gagal ginjal. Nah, di sini terlihat ya, penderita gagal ginjal itu pasti selalu perginya ke dokter. Maka ini benar ya. Penemuan sel surya untuk menghasilkan energi. Ini berarti kaitannya tentang untuk penghasil energi ya, berarti bukan kedokteran. Yang ketiga, jenis pestisida yang tepat untuk membasmi serangan hama. Serangan hama, pestisida. Berarti ini adalah contoh untuk bidang pertanian. Penemuan rumus molekul DNA sehingga membantu proses cloning. Proses cloning nih. Kalau proses cloning berarti ini kaitannya dengan kedokteran ya. Yang kelima, pupuk sintetis. Pupuk, ngomongin pupuk. Nah, ini ada kata pertanian. Berarti ini adalah pertanian. Berarti yang cocok dengan pertanyaan kita, bidang kedokteran adalah 1 dan 4. Maka jawabannya adalah B. Soal ketiga, di sini ada aluminium memiliki nomor atom 13. Jadi ini data kita, aluminium nomor atomnya 13. Yang diminta oleh soal kita sekarang adalah apa konfigurasi elektron yang tepat untuk aluminium. Nah, bagaimana cara membuat konfigurasi elektron? Maka kalau kita lihat option jawaban, yang diminta adalah konfigurasi dalam bentuk subkulit. Nah, dalam bentuk subkulit itu berarti kita harus ingat subkulit itu ada 4. Ada subkulit ya. Subkulit itu ada subkulit S, ada subkulit P, ada subkulit D, dan nanti ada subkulit F gitu ya. Yang kita ingat cukuplah SP sama D.
Nah, S ini paling banyak angkanya 2, paling banyak. P itu paling banyak elektronnya 6, D paling banyak elektronnya 10. Nah, jadi kita harus usahakan diisi penuh dulu. Nah, urutan konfigurasi subkulit itu adalah dimulai dari 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, dan seterusnya, gitu ya. Nah, ini urutannya yang mesti minimal kalian hafal untuk bisa menjawab soal nomor 3. Nah, sekarang soal kita sekarang kan aluminium ya. Aluminium nomor atomnya 13. Berarti kita buatlah 13 seperti ini. Berarti selalu kita mulai dari 1S ya. Berarti 1S. Nah, S tadi berapa paling banyak elektronnya? 2. Maka itu kita buat. Jadi 1S 2 gitu ya. 1S2 lanjut. Berarti setelah itu adalah 2S. Kita isi penuh juga 2. Nah, elektron yang di atas itu kita hitung gitu. Kita hitung sudah berapa nih? Ini sudah 2, berarti baru 4 ya. Baru 4. Kalau belum cukup 13 kita lanjutin. Berarti lanjutannya adalah 2P. 2P kita isi penuh 6. Berarti pangkatnya itu 2, 2, 6. Baru 10 ya. Baru 10. Habis itu berarti 3S 2. Masih bisa nggak 3S2? Kita cek. 2, 2, 6, 2. Sudah berapa tuh? Baru 12 ya. 12. Berarti kita lanjut lagi. 3P. Yang sudah terisi itu 12. Sedangkan soal kita 13. Berarti tinggal butuh 1 lagi. Maka P-nya cukup diisi 1. Berarti jawabannya adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P1. Nah, manakah jawaban yang cocok? Kalau kita lihat berarti jawabannya adalah E. Oke. Soal keempat, suatu unsur X memiliki konfigurasi elektron 287, maka dapat disimpulkan bahwa X tersebut dalam tabel periodik terletak pada. Nah, kita lihat nih opsi jawabannya. Opsi jawabannya adalah berarti golongan dan periode. Oh, berarti dari konfigurasi kita ini kita diminta menentukan golongan dan periode. Nah, bagaimana cara menentukan golongan dan periode? Jadi ini lihat baik-baik. Kan konfigurasinya adalah 287. Maka angka terakhir ini menyatakan golongan. Berarti golongannya adalah 7. Nah, kita tulis pakai angka Romawi. 7 itu. Berarti 7A. 7 ya, 7 Romawi. Terus kita lihat lagi. Kulitnya ada berapa? 287 itu 1, 2, 3. Ada 3 kulit ya. 287 ada 3 angka, 3 kulit. Nah, jumlah kulitnya itu menyatakan periode. Berarti periodenya adalah periode 3. Berarti golongan 7A periode 3. Berarti jawabannya adalah C. Soal kelima, logam magnesium jika direaksikan dengan asam klorida akan menghasilkan gas hidrogen sebagaimana ditunjukkan dalam reaksi berikut. Mg tambah HCl menghasilkan MgCl2 tambah H2. Reaksi belum setara katanya. Supaya reaksi tersebut setara, maka berapakah koefisien A, B, C, dan D? Nah, ini yang berarti yang ditanya ya. A, B, C, D-nya ini nanti berapa? Nah, gimana cara menyelesaikannya? Jadi, soal nomor 5 ini meminta kita menyetarakan reaksi. Maka caranya seperti ini. Setara itu artinya berarti jumlah atom di sebelah kiri tanda panah itu nanti harus sama dengan jumlah atom di sebelah kanannya. Nah, sekarang kita hitung sama-sama. Mg di sebelah kiri ini kan ada 1 nih jumlah atomnya. Kita cek ya. Mg di sebelah kiri ada 1. Mg di sebelah kanan juga ada 1. Berarti sudah setara. Sekarang kita cek lagi Cl ya. Cl dulu. Cl di sini ada 1, Cl di sini ada 2. Nah, belum setara. Karena belum setara, berarti di depan yang sedikit ini kita kasih koefisien 2. Begitu kita kasih koefisien 2, HCl-nya berarti sudah pas ya 2, karena 1 dikali 2, 2. Maka ini sudah berubah jadi 2 ya. Maka H-nya juga ikut jadi